Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Rabu, Kamis, sampai batas waktu hari Jumat, katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4 ya, memasuki bulan Juli 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Saya akan mencoba mendeteksikan ya kebenaran yang terungkap, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next ya, setelah zodiak Taurus, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat nih zodiaknya dulu. Di sini ada Sagittarius, artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, kita lihat untuk asmara Sagittarius memasuki minggu pertama bulan Juli. Sagittarius asmara, kartu utama muncul petunjuk 9 tongkat. Ada seseorang sedang mengangkat 9 tongkat ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Lovers. Ada sepasang kekasih, belakangnya ada Dewi Fortuna ataupun Dewi Keberuntungan. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Sagittarius ya tentang asmara, dimana memang kelihatannya asmara kalian masih belum menemukan apa ya, masih belum menemukan kelancaran ataupun kestabilan. Karena saya merasakan di sini banyak tanggungan ataupun beban-beban masalah, ini bukannya di asmara saja gitu loh. Jadi banyak juga ini faktor di luar asmara. Seakan-akan kalian menanggung sendiri, memikul sendiri gitu loh. Dan kalian terkadang dibikin capek lah, dibikin lelah gitu loh. Memang saya rasakan sih seperti itu gitu loh. Jadi belum ada kestabilan di sini. Masih ada beberapa konflik ataupun beberapa problem yang harus kalian selesaikan di sini. Ya kelihatannya apa ya, bermasalah lah, entah yang dulu ataupun kemarin bahkan sampai saat ini. Ini masalah kalian belum bisa terselesaikan di sini. Nah, gitu loh. Entah adanya pihak ketiga ataupun apa ya di sini ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk The Lovers sih. Nah, ini memberikan sebuah sinyal baik sih, apa sebetulnya baik ya. Ketika sahabat Sagittarius bisa menyikapi suatu masalah.
dan berani mengambil sebuah keputusan. Maksud saya begini, ketika kalian terhantam masalah ya, terus kalian mungkin ya ada sebuah jalan dan kalian pikirkan, kalian renungkan itu baik. Nah, segera ambil, jangan ragu-ragu. Nah, gitu loh. Dan selesaikan masalah itu satu persatu. Kalau di sini kan membahasnya tentang faktor asmara. Nah, ketika kesulitan asmara kalian menemukan jalan, ya segera ambil, gitu loh, selesaikan. Tuh, jangan dicampur adukkan sobat. Ketika kalian ada konflik di asmara, terus konflik-konflik lainnya itu banyak, tapi kalian campur adukan. Misalkan kalau misalkan masalah lainnya ini belum selesai, asmara ini saya tidak mau menyelesaikan misalkan ya. Ya selamanya kalian tidak akan mendapatkan the lovers. Nah, gitu loh. Jadi harus kalian harus kalian bedakan sobat. Kalau kalian kesulitan di asmara dan kalian merenungkan, apalagi mungkin menemukan sebuah jalan dan itu baik buat kalian, segera ambil. Nah, gitu loh. Jangan terpengaruh oleh masalah-masalah yang lain dulu. Jangan langsung ingin diselesaikan semua. Ya akan sulit. Nah, itu loh. Mumpung kalian terbantukan oleh the lovers. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan disia-siakan ketika kalian ada jalan baik ya untuk kestabilan asmara, untuk perbaikan, segera ambil. Jangan menunggu semua harus ikut baik lah. Faktor apapun misalkan harus baik dulu baru asmara dijalankan. Ya kalian akan kesulitan. Jadi mau nggak mau nih Sagittarius harus satu persatu dulu. Asmara kalian bermasalah ya asmara kalian. Ya gitu loh. Seperti itu ya. Biar kalian mendapatkan sebuah ekspektasi yang selama ini kalian impikan. Kalau kalian abaikan, misalkan asmara ini sudah menemukan jalan ya, misal ya, biar kalian tidak bingung. Asmara faktor yang lainnya ini belum selesai misal. Terus kalian ikut-ikutan. Asmara kalian tidak mau diambil sebuah keputusan, ya akan kacau nanti, tidak akan mendapatkan the lovers. Semoga bisa dipahami sobat ya. Jadi fokuskan dulu di asmara kalian. Gitu. Nah, selesaikan satu persatu baru faktor-faktor ataupun masalah-masalah yang lainnya. Seperti itu ya. Kalau kalian rangkum ingin cepat selesai semua ya nggak akan bisa, kesulitan sobat. Harus satu persatu. Nah, mumpung kalian sekali lagi terbantukan the lovers. Ada Dewi Keberuntungan, Dewi Fortuna yang berpihak sama kalian di urusan asmara. Jangan disia-siakan ya. Karena setiap waktu, setiap hari ini selalu berganti-ganti. Ya, seperti itu ya. Energi ini loh. Oke, nanti kita deteksikan. Kita lanjut di pekerjaan ataupun karir. Sagittarius, kartu utama muncul petunjuk dua. Ada wanita dikelilingi bunga. Pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala. Dikonfirmasi muncul petunjuk Five of Pentacles ya. Ada 5 koin ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Sagittarius ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana kelihatannya memang masih banyak problem ataupun hambatan. Cuman jangan khawatir ya, lagi-lagi di sini kelihatannya Sagittarius terbantukan semesta. Artinya apa? Artinya di sini saya juga merasakan di samping kalian terbantukan semesta, kalian juga ingin segera menyelesaikan, ingin merampungkan masalah yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun karir ya. Dengan harapan apa? Mendapatkan sebuah kehidupan yang baru. Artinya dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman, itu yang sedang kalian harapkan. Ingat ya, di kartu pekerjaan ini pun ya menggambarkan bahwa masalah ini bukan hanya di pekerjaan loh. Jadi banyak ini aslinya nih masalah Sagittarius ini. Gitu. Ya, cuman ya itu tadi loh. Tetap fokuskan sama yang satu dulu baru yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa pekerjaan ataupun di faktor karir masih bermasalah, karena di sini kartu konfirm juga muncul 5 koin sobat. Artinya di sini masih ada kesulitan lah kalian. Gitu. Karena apa? Karena jelas di sini kelihatannya ada yang menghalangi kesuksesan kalian. Ada yang tidak mau ketika kalian ini sukses di dalam pekerjaan ataupun berhasil ataupun mencapai target di sini. Nah, gitu loh. Nah, jangan sampai terpengaruh sobat. Artinya apa? Kalian harus bisa menyikapi masalah itu. Kalau memang datangnya logika, selesaikan logika. Kalau di luar logika, selesaikan secara energi. Jangan terpancing sebuah bisikan-bisikan ya,
Maksud saya gini loh, jangan terpancing oleh, apa ya, orang-orang terdekat kalian yang memang depannya baik, artinya memukul kalian dari belakangnya. Jangan sampai kalian lengah akan itu semua, gitu loh. Jadi kalian harus pandai-pandai menyikapi lah ya. Jangan terlalu percaya sama orang-orang sekeliling kalian ataupun orang-orang dekat kalian. Kalau kalian nggak bisa mawas diri, nggak bisa introspeksi diri, ya kalian nggak akan terbantukan semesta, karena di sini kan akan ada bantuan semesta. Tinggal kalian yang harus bisa menyikapi masalah. Seperti itu ya. Tapi nanti kita deteksikan. Lanjut dulu di keuangan ataupun rezeki. Sagittarius, kata utama muncul petunjuk strength. Wanita melakukan singa. Dikonfirmasi muncul petunjuk Nine of Cup. Ada 9 cup ya di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Sagittarius ya, tentang keuangan ataupun rezeki, di mana memang kelihatannya barusan kalian mengalami sebuah peristiwa ya. Kalau saya mengatakan barusan ini kan relatif sobat ya, bukan berarti 1 hari yang lalu ataupun 2 hari yang lalu. Ya bisa seperti itu, cuman kan barusan mengalami itu, kata-kata itu relatif ya. Bisa saja mungkin ya 6 bulan yang lalu ataupun 4 bulan yang lalu, ya kira-kira seperti itu ya. Yang jelas di sini strength memberikan sebuah sinyal bahwasanya kalian barusan mengalami peristiwa, yaitu mungkin kendala ataupun problem di masalah keuangan. Sangat kesulitan lah, terpuruk lah, entah masalah utang piutang tidak dikembalikan dan lain-lain gitu loh. Cuman saya juga merasakan di sini katanya kalian tetap mau bersabar ya, sembari semangat ingin memperbaiki. Nah, pertahankan itu sobat. Pertahankan kesabaran kalian, pertahankan semangat kalian, tetap harus apa? Harus harus kerja keras lah. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai menyerah. Maka di situ akan bagus ya. Strength ini akan membawa dampak perubahan. Kalau kalian tidak mau menyerah ya. Muncul Nine of Pentacles, muncul Nine of Cup, ada 9 cup. Makanya saya tadi bilang, ketika kalian terhantam masalah, jangan menyerah. Tetaplah bersabar sembari ya tetap semangat. Maka yang terjadi akan ada rezeki yang datang di sini. Ya gitu loh. Akan ada mungkin rezeki-rezeki baru nanti akan datang sama kalian. Seperti itu ya. Ini akan membawakan sebuah keberuntungan. Nah, beda meskipun kartu kalian bagus, kartu confirm, tetapi ketika kalian terhantam masalah terus mungkin kalian down ya. Gitu, apalagi mundur, menyerah. Nah, ini akan sulit. Karena di sini mumpung kedua kartu ini mendukung gitu loh. Akan adanya sebuah tarikan rezeki buat kalian. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juli ya, kebenaran yang terungkap di sini masalah asmara 50-50 ya. Bisa saja di sini sebagian yang 50% ya, sahabat Sagittarius akan ada keberuntungan tentang asmara. Nah, jadi bisa dikatakan habislah gelap, terbitlah terang. Akan menemukan kestabilan, mungkin akan menemukan orang-orang baru yang mengisi hati kalian. Yang berpacaran semakin baik sama pasangannya, yang sudah menikah ya juga semakin damai, semakin harmonis. Nah, untuk yang 50% waspada sobat. Bisa saja ya akan ada sebuah perpisahan, nah gitu loh, saling meninggalkan mungkin. Nah, bisa saja di sini yang semula baik-baik saja, bisa saja ada kekacauan, ada problem. Jadi waspada ya di minggu pertama ini. Karena kalian terkena imbas di sini. Ada penutupan aura. Makanya membuat kalian kesulitan di berbagai faktor akhirnya. Makanya kan saya sering mengatakan sobat, ketika kalian dihadapkan masalah ataupun mendapatkan masalah, coba ya disikapilah secara pemikiran dan secara intuisi ataupun hati ataupun batinnya. Maka kalian akan mendapatkan jawabannya. Ketika kalian sudah ketemu solusinya, misalkan, oh ini masih logika, ya selesaikan logika. Tapi kalau sudah unsurnya di luar logika, kok banyak keanehan, ketidakwajaran, tiba-tiba cepat rasanya terjadi, itu kan
indikator di luar logika. Nah, selesaikan secara energi, jangan di logika, nggak akan nyambung, nggak akan ketemu. Harus dirubah untuk secara energi. Ya, dibuka auranya kembali, dinetralkan. Kan seperti itu ya. Oke, ya jadi 50-50. Untuk pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi cara penerawangan, nah di sini begitu loh. Ini waspada untuk komunitas terbesar Sagittarius. Katanya akan mengalami beberapa masalah lah, beberapa problem ya. Bisa saja pekerjaan itu tiba-tiba tidak cocok lah, ada penurunan lah. Bisa saja ada penurunan, yang terpuruk ini sulit bangkit karena kali ini ya banyak dari sahabat Sagittarius yang tertembak di faktor pekerjaan. Ada orang toksik, orang iri hati yang nggak suka sama kalian, menembakkan energi negatif, yaitu black magic, sehingga masuk di dalam diri kalian, maka kalian mengalami kesulitan di pekerjaan. Nah, gitu loh. Akan sulit kalau tidak kalian sikapi ataupun di netral, dibuka aura kembali, ini akan sulit loh ya. Ya kenapa seperti itu? Karena sering ya, gitu loh. Yang konsultasi pun seperti itu. Tertembak di satu titik, dibiarkan akhirnya ya merambat gitu loh. Semuanya yang di faktor-faktor lain ini ikut terkontaminasi, ikut bermasalah juga. Memang seperti itu sobat. Tapi kalau satu sudah dibuka, semuanya akan ikut lancar. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan jangan sampai salah menyikapi. Ini pesan Sagittarius ya. Untuk menyikapi masalah itu loh. Logika selesaikan logika, di luar logika selesaikan energi. Kalau sudah merasakan ini misal nih kalian ada masalah, terus kalian selesaikan secara logika, nggak menemukan hasil, masih aja itu, dan justru semakin terpuruk. Artinya kan sudah di luar logika. Nah, jangan dipertahankan ya, tidak akan nemu kalian. Coba dirubah, dibuka aura. Nah itu nanti akan ada sebuah kepastian jawaban di situ, akan ada perubahan, akan ada perbaikan. Kalau kalian logika dipaksakan tidak ada hasil, terus kalian paksakan logika, ya semakin terpuruk. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ini waspada komunitas terbesar ini. Katanya banyak masalah juga ya di sini. Mungkin hanya komunitas terkecil aja yang diuntungkan ya. Seperti itu ya. Dan komunitas terkecil pun ya bisa saja auranya sudah terbuka. Nah lanjut, kalau di keuangan ataupun di kerezekian setelah saya deteksi cara penerawan, ini komunitas terbesar kelihatannya kan bagus ya. Akan mendapatkan rezeki, tidak tahu dari mana datangnya, bisa saja terduga ataupun tak terduga ya. Asalkan satu ya, ya tetap harus dikontrol secara aura. Di sini kan bagus masalah rezeki. Nah, ini komunitas terbesar loh. Ya. Jadi komunitas terbesar ini akan ada keberuntungan. Nah, ketika nanti kalian kok tidak mendapatkan rezeki ataupun mungkin yang dijanjikan keuangan meleset dan lain-lain, berarti kalian masuk komunitas terkecil sobat, terkena imbas dari penutupan aura dari pekerjaan, sehingga merambat bisa di asmara, bisa di pekerjaan, kesehatan dan lain. Ini akan kacau semua. Nah seperti itu ya. Nah kalau faktor keuangan kan bagus ya, 2 kartu positif. Nah, jangan sampai ini tercancel ataupun mungkin mental ataupun meleset. Mentalnya kemana, melesetnya kemana ya, sama-sama yang mempunyai zodiak Sagittarius, tapi Sagittarius yang auranya sudah terbuka. Nah, mereka lah yang penuh keberuntungan. Seperti itu ya. Itu ya, saya rasa sudah apa? Saya rasa sudah bisa dipahami. Jadi tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan. Ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengacak, nggak tahu ini energi siapa yang tarik masuk. Yang jelas banyak sekali yang masuk sobat. Nah ketika kalian ingin jawaban yang tepat, yang akurat, ya silakan konsul secara pribadi. Nah, gitu loh. Nah, lebih-lebih ketika konsul secara pribadi terus terdeteksi ada penutupan aura, saya akan membantu menghancurkan dinding penghalangnya. Biar aura kalian terbuka kembali ya, terpancar kembali, maka energi positif di dalam diri kalian akan bisa menarik keberkahan dari semesta. Entah berupa rezeki, kebaikan, kepositifan apapun itu akan sering ketarik masuk sobat. Nah, gitu loh. Dan akan sering menemukan roda-roda keberuntungan di faktor apapun. Kalau aura terbuka. Seperti itu ya. Next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib sobat. Nah, tentunya ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan dari orang-orang di bidangnya, jangan dipendam ya, sharingkan. Ketika kalian pendam ada masalah, ini akan negatifnya ini akan semakin tinggi. Gitu loh.
apa ya, bisa dikatakan semakin mengakar lah, semakin menguat, dan itu akan ketika dibuka auranya kembali itu akan sulit, akan membutuhkan sebuah proses-proses nanti. Karena yang konsultasi sampai 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 saat ini pun banyak juga gitu yang mau minta tolong membuka aura banyak juga, tapi rata-rata yang sudah mengakar. Nah gitu loh. Sehingga apa ya, itu tadi kesialan demi kesialan ya terus menghantam. Kalau tidak dibuka aura. Kan seperti itu. Ya kalian boleh percaya boleh tidak, nanti kalian sendiri yang merasakan. Seperti itu ya. Oke ya, bisa bisa dikatakan ya. Jadi ketika kalian ingin adanya sebuah perbaikan ya itu tadi. Gitu loh. Poin ketiga, perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu semua sudah kalian jalankan dan dirasa sudah cukup, maka kunci terakhir apa ya sudah. Kunci terakhir kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat. Ketika nasib kita ingin jauh berubah lebih baik daripada yang sekarang. Seperti itu ya. Oke ya, jadi kesimpulan ya dari berita yang sudah saya sampaikan ini, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat generatif. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Sagittarius, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.